Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amalia Siregar dari Prodi Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Lancang Kuning. Saya di sini akan mempresentasikan mata pelajaran Semantik Bahasa Melayu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fauzi SSM Hum. Di slide ke-6 video saya ini, saya akan menjelaskan tentang relasi makna beserta jenis-jenisnya. Oke, langsung saja saya akan jelaskan apa itu relasi makna. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa dengan satuan bahasa lainnya. Satuan bahasa ini dapat berupa kata, frase, kalimat, dan relasi semantik itu dapat menyatakan kesamaan makna, pertentangan, ketercakupan, kegandaan, atau kelebihan makna. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis makna. Jenis-jenis dalam relasi makna. Yang pertama yaitu kesamaan makna atau sinonim. Adalah nama lain untuk benda atau hal yang sama. Sinonim merupakan kata yang mempunyai bentuk yang berbeda, misalnya tulisan ataupun pelafalan, tetapi kata-kata itu mempunyai arti yang mirip atau sama. Sinonim biasa dinamakan juga dengan bersamaan kata atau padanan kata. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan kesamaan makna dan bersifat dua arah. Misalnya, antara kata betul dengan kata benar, antara kata hamil dengan frase duduk perut. Ketidaksamaan makna ini yang bersinonim disebabkan karena oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, yaitu faktor waktu. Umpamanya kata hulu balang yang bersifat klasik dengan kata komandan yang tidak cocok untuk konteks klasik, karena kata komandan sudah lebih modern. Yang kedua yaitu faktor tempat atau wilayah. Misalnya kata saya yang biasa kita gunakan untuk di mana saja, sedangkan kata beta hanya cocok digunakan untuk wilayah Indonesia bagian timur. Yang ketiga yaitu faktor keformalan. Misalnya, kata uang yang dapat digunakan dalam rangka formal dan tidak formal, sedangkan kata duit hanya cocok untuk ragam tak formal. Yang keempat yaitu faktor sosial. Umpamanya kata saya yang dapat digunakan oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Sedangkan kata aku hanya digunakan terhadap orang yang sebaya dengan kita, yang kita anggap akrab dengan kita, atau kepada orang yang lebih muda dan lebih rendah kedudukan sosialnya daripada kita. Yang kelima yaitu faktor bidang kegiatan. Misalnya, kata matahari yang bisa digunakan dalam kegiatan apa saja, sedangkan kata surya hanya cocok digunakan pada ragam khusus terutama untuk sastra. Yang keenam yaitu faktor nuansa makna. Misalnya, kata-kata melihat, melirik, menonton, meninjau, yang masing-masing katanya memiliki makna yang tidak sama. Oke, ingat semua, sinonim tidak 100% sama kalimatnya atau katanya. Karena dalam satu kalimat yang berbeda atau kata yang berbeda, maka bentuk makna pun akan berbeda. Itu dia. Baiklah, saya akan memberikan contoh beberapa sinonim. Yang pertama yaitu kemasyuran bersinonim dengan kemakmuran atau kesejahteraan. Haus bersinonim dengan kata dahaga. Dharma bersinonim dengan kata pengabdian, dan konkret bersinonim dengan kata nyata atau realita. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang lawan kata atau antonim. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih sederhana, antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Antonim adalah hubungan semantik antara dua ujaran yang menyatakan kebalikan. Misalnya, kata hidup berlawanan dengan kata mati. Dilihat dari beberapa sifat hubungannya, antonim dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu antonim yang bersifat mutlak. Umpamanya kata hidup berantonim secara mutlak dengan kata mati. Yang kedua, antonim yang bersifat relatif atau
bergradasi, umpamanya kata besar dan kecil berantonim secara relatif. Yang ketiga yaitu antonim yang bersifat rasional, umpamanya kata membeli dan menjual, karena munculnya yang satu harus disertai dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu antonim yang bersifat hierarkial, umpamanya kata tamtama dan bintara berantonim secara hierarkial karena kedua satuan ujaran yang berantonim itu berada dalam satu garis jenjang yang sama. Yang kelima yaitu antonim majemuk adalah satuan ujaran yang memiliki pasangan antonim lebih dari satu. Umpamanya dengan kata berdiri dapat berantonim dengan kata duduk, tidur, tiarap, jongkok, dan bersila. Oke, secara semantik Verhaer tahun 1983 mengatakan antonim adalah ungkapan atau biasanya kata tetapi dapat juga frasa atau kalimat yang dianggap bermakna kebalikan dari ungkapan lainnya. Secara mudah dapat dikatakan antonim adalah kata-kata yang maknanya berlawanan. Istilah antonim dalam bahasa Inggris yaitu antonymy berasal dari bahasa Yunani kuno onama yang artinya nama dan anti yang artinya melawan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata antonim dimaknai sebagai kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Seperti contohnya, kata pandai merupakan antonim dari kata bodoh. Pada kedua kata tersebut, jelas terdapat makna yang bersinggungan satu sama lain, yaitu kata pandai melambangkan orang yang cepat menangkap pelajaran dan mengerti sesuatu. Sedangkan kata bodoh melambangkan orang yang sulit menangkap pelajaran. Baiklah, saya akan memberikan contoh-contoh beberapa kata antonim. Yang pertama, lelaki berantonim dengan perempuan atau wanita. Yang kedua, abadi berantonim dengan kata sementara. Yang ketiga, abai, acuh berantonim dengan kata peduli. Yang keempat, jimat, hemat berantonim dengan kata boros. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kegandaan makna, polisemi. Polisemi adalah relasi makna antar kata yang sering digunakan dalam beberapa kalimat atau konteks yang berbeda. Misalnya kata mata yang digunakan untuk beberapa frasa atau kata menjemuk, misalnya mata rantai, mata kaki, dan mata pencaharian. Pola polisemi ini menunjukkan bahwa sebuah kata mempunyai dua relasi, makna atau lebih, yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus diikutkan atau mengikuti kata lain. Polisemi merupakan salah satu kajian dalam cabang linguistik kognitif, yaitu semantik kognitif. Kata polisemi berasal dari bahasa Yunani yaitu pulosemos, yang merupakan gabungan, dan leksem poli yang berarti banyak, dan sema yang berarti tanda. Polisemi merupakan satu leksem yang memiliki variasi makna yang saling terkait. Istilah polisemi pertama diperkenalkan oleh Breal pada tahun 1897 sebagai kajian pendorong utama dalam ilmu semantik. Polisemi adalah poros dalam analisis semantik yang tak pernah sepi dikaji oleh teori-teori linguistik yang berkembang, seperti teori struktural, transformasi generatif, hingga teori kognitif. Makna yang banyak dari sebuah kata yang polisemi itu masih ada sangkut pautnya dengan makna asal, karena dijabarkan dari komponen makna yang ada pada makna asal kata tersebut. Dalam kamus, kata yang polisemi didaftarkan sebagai entry mandiri yang memiliki makna tersendiri pula. Contohnya, kata mata. Saya akan mencontohkan dengan kalimat dari kata mata tersebut. Yang pertama, negara Republik Indonesia mengirimkan mata-mata untuk menyelidiki apa yang terjadi di negara jajahannya. Makna dari mata ialah indera penglihatan manusia. Sedangkan makna dari kata mata-mata atau memata-matai ialah orang yang bekerja untuk mengumpulkan rahasia-rahasia negara lain disebut dengan agen rahasia atau agen intelijen. Dari kata tangan, kita akan
saya akan membuat kalimat seperti Andi sudah menjadi tangan kanan Pak Budi di perusahaannya. Makna dari tangan berarti anggota tubuh manusia dari siku sampai ujung jari tangan. Sedangkan makna dari kata tangan kanan memiliki arti sebagai orang kepercayaan. Kalimat yang kedua yaitu ibu dan ayah pulang dari Bandung membawa buah tangan. Untuk aku dan adikku, makna buah ialah bagian dari tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik. Dan sedangkan tangan berarti anggota tubuh manusia dari siku sampai ke ujung jari tangan. Dan sedangkan makna dari kata buah tangan itu ialah oleh-oleh. Oke. Selanjutnya ambiguitas. Ambiguitas atau kegandaan makna dapat terjadi pada tingkat fonetik leksikal dan gramatikal. Kalimat ambigu akan sulit dipahami oleh orang yang mengalami gangguan hemisfer kanan dan akan sulit diproses oleh orang yang memiliki kapasitas kerja memori yang rendah. Dari sisi psikolinguistik, ambiguitas dipengaruhi oleh pemahaman terhadap ujaran, yaitu kalimat yang ambigu memerlukan waktu lama untuk dipahami. Ambiguitas dapat dihindari melalui konteks, pemberian penanda batas, atau leksikal unsur prosadi berupa jeda dan tanda baca. Dan kecermatan struktur gramatikal dengan memperhatikan fitur-fitur semantik kata. Ambiguitas makna adalah terjadinya tafsiran lebih dari satu makna. Hal ini dapat terjadi baik dalam ujaran, lisan maupun tulisan. Tafsiran lebih dari satu ini dapat menimbulkan keraguan dan kebingungan dalam mengambil keputusan tentang makna yang dimaksud. Contohnya, dari kata banting tulang. Frasa ini mempunyai dua makna, yaitu kerja keras dan menghempaskan tulang. Kata yang kedua yaitu angkat kaki. Angkat kaki ini bisa bermakna menyuruh pergi atau menaikkan kaki ke atas. Contoh kata ketiga yaitu kambing hitam. Bisa bermakna pihak yang disalahkan atau bisa bermakna kambing yang warnanya hitam. Yang keempat yaitu banting setir. Bisa bermakna beralih profesi atau menghempaskan setir secara kuat ke sebelah kanan. Yang kelima yaitu meja hijau. Bisa bermakna meja pengadilan atau meja yang warnanya hijau. Tangan kanan bisa bermakna orang kepercayaan atau menunjukkan tangan sebelah kanan. Oke, selanjutnya hiponimi, ketercakupan makna. Istilah hiponimi yang dalam bahasa Inggris yaitu hiponimi berasal dari kata Yunani kuno onoma yang berarti nama dan hipo yang berarti di bawah. Dalam hal ini istilah hiponim yang dalam bahasa Inggris yaitu hiponimi berasal dari kata Yunani kuno onoma yang berarti nama dan hipo yang berarti di bawah. Secara harfiah hiponim bermakna nama yang termasuk di bawah nama yang lain. Itu menurut Pateda tahun 1986. Dalam semantik, hiponim merupakan suatu kata atau frasa yang maknanya tercakup dalam kata atau frasa lain yang lebih umum, yang disebut hiperonim atau hipernim. Suatu hiponim ialah anggota kelompok dari hiperonimnya dan beberapa hiponim yang memiliki hiperonim yang sama disebut dengan kohoponim, yang disebut dengan kohiponim. Contohnya, kata merpati, perkutut, kenari, kacer, pipit, beo, nuri merupakan hiponimi tercakup dalam macam-macam jenis burung. Yang kedua, hiu, paus, nila, mujair, lele, ikan emas merupakan hiponimi tercakup dalam macam-macam jenis ikan. Sedangkan lalat, laron, belalang, kupu-kupu, kepik, capung, lebah, dan lain-lain merupakan hiponimi dari macam-macam jenis serangga. Dan gajah, kucing, harimau, monyet, kuda, sapi, dan kambing merupakan hiponimi dari macam-macam jenis hewan mamalia darat. Sedangkan tikus, hamster, bajing, tupai merupakan hiponimi hewan pengerat. Oke, selanjutnya yaitu homonimi, kelainan makna. Kata homonim berasal dari bahasa Yunani yaitu homos yang berarti sejenis dan onoma yang berarti nama. Homonim merupakan suatu kata yang mempunyai arti yang berbeda tetapi lafal atau ejaannya sama. Apabila lafalnya sama disebut dengan homofon, tetapi apabila yang
sama adalah ejaannya, maka disebut homograf. Contohnya, mawar bisa bermakna bunga dan bisa juga nama seseorang. Yang kedua, bisa bermakna mampu atau dapat, atau bisa juga bermakna zat racun. Genting bisa bermakna atap rumah atau keadaan darurat. Laos bisa bermakna suatu negara, yaitu negara Laos, dan bisa bermakna sebagai bumbu dalam masakan. Medan bisa bermakna tanah lapang atau bisa bermakna sebagai ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara. Oke, selanjutnya redundansi, yaitu kelebihan makna. Istilah redundansi dari bahasa Inggris yaitu redundancy dengan kata sifat yaitu redundance. Sering dipakai dalam linguistik modern untuk menyatakan bahwa salah satu konstituen dalam kalimat tidak perlu bila dipandang dari sudut semantik. Selain itu, istilah itu juga sering diartikan sebagai berlebih-lebihan dalam pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Secara semantik, masalah redundansi sebenarnya tiada ada, karena salah satu prinsip semantik adalah bila bentuk berbeda, maka makna pun akan berbeda. Sebagai contoh kalimat, bola ditendang si Udin berbeda dengan maknanya dengan kalimat bola ditendang oleh si Udin. Pemakaian kata oleh pada kalimat kedua akan lebih menonjolkan makna pelaku agentif daripada kalimat pertama yang tanpa kata oleh. Jadi, makna kedua kalimat tersebut berbeda tetapi mengandung informasi yang sama. Dalam hal ini, yang terpenting adalah prinsip perumusannya bahwa informasi tidak bisa disamakan dengan makna. Berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran dapat saya contohkan. Yang pertama, pemakaian unsur dalam segmental oleh, agar, supaya, dan banyak sekali. Oke, itu saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga teman-teman dapat memahami tentang relasi makna dan jenis-jenisnya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.